Mungkin ada salah satu ustadz melakukan permisalan seperti ini. Apa bedanya makhrajul huruf dengan sifatul huruf? Ya, kalau makhrajul huruf itu tempat keluar, jelas ya, secara bahasanya juga jelas. Ya, kalau sifat itu keadaannya, tata caranya, keadaan tertentu ketika dia keluar. Jadi kalau makharijul huruf dimisalkan ya, antum adalah huruf yang ada di dalam rumah misalnya. Jadi seakan-akan misalkan antum ini huruf, ya. Antum sedang dalam rumah, ya. Antum keluar dari pintu, nanti teman antum keluar dari jendela, teman antum keluar dari pintu belakang. Itulah makhraj. Ya, tempat keluarnya ada yang keluar dari pintu depan, ada yang keluar dari pintu belakang, ada yang keluar dari pintu samping. Itu makhraj ya, jelas ya. Kalau sifat itu tata caranya antum keluar. Ya, misalnya yang dari pintu depan dia keluar santai, ya kan? Yang dari jendela dia harus manjat, ya kan? Harus manjat terus harus badannya dilipat, ya kan? Yang dari pintu belakang, ya dia misalnya agak sulit keluarnya karena banyak barang, misalnya begitu. Artinya kondisi dia keluar, ya kan? Kalau makharijul huruf itu tempat dia keluar. Ya tadi tempatnya ada yang keluarnya dari pintu depan, ada yang keluarnya dari jendela, ada yang keluar dari pintu belakang. Ya. Sedangkan sifat itu keadaan dia keluar itu seperti apa? Ya, gampangnya ringkasnya begitu, ya. Yang dari pintu depan keluarnya ringan, santai, yang dari jendela ya harus manjat, harus ngelipat badan misalnya gitu kan. Harus lompat ya kan. Nah itu. Jadi bedanya makharijul huruf dengan sifat begitu. Begitupun ya di mulut kita ya. Ada yang keluarnya dia dari tenggorokan, ada yang keluarnya dari lidah, ada yang keluarnya dari bibir, ya kan? Nah, dan masing-masing ketika keluar itu punya ya keadaan tertentu yang membedakan dia dengan yang lain. Ya. Jadi tidak ada satu huruf yang sama semua sifatnya, nggak ada. Ya. Jadi itu yang membedakan satu huruf dengan yang lain. Ya. Jadi Syekh Aiman Rusdi hafizahullah taala ya dalam syarah Jazari beliau menyampaikan ya. Apakah cukup dengan mempelajari makharijul huruf bacaan orang sudah fasih? Ya. Belum kata beliau. Contohnya ya, kita sudah mengeluarkan ba dari dua bibir. Ya, ada orang sudah mengeluarkan ba dari dua bibir ya. Tapi dia masih mengucapkan ba dengan hamas. Artinya dengan menyertai contoh yang salah ya. Bismillah, Bismillah. Ada sebagian kata beliau, ada sebagian orang baca ba sudah dari makhrajnya ya, yaitu dua bibir. Tapi dia bacanya Bismillah. Bismillah disertai dengan angin. Padahal ba tidak boleh ya. Ba itu tidak disertai angin keluarnya. Ya, nanti kalau kita pelajari ada hamas, ada jahar. Hamas itu yang ketika hurufnya dikeluarkan disertai nafas, disertai udara. Ba tidak boleh ya. Jadi ba bi bu, bukan ba bi bu. Ya. Makanya harus ya disempurnakan dengan cara apa? Dengan cara mendatangkan juga sifatnya. Karena sekedar ya sekedar mengeluarkan dari makhraj saja itu belum tepat ya. Dan sifat huruf itu bisa jadi merubah makna, bisa jadi nggak berubah makna. Ya. Contohnya tadi, Bismillah. Secara makna nggak berubah dia. Orang masih paham itu ba, ya. Tapi aib. Kenapa? Ba tidak ada anginnya. Kenapa diucapkan dengan angin? Ya. Ada juga sifat yang kalau tidak didatangkan sifat tersebut merubah makna. Contohnya, at-tolaqo. Ya. At-tolaqo. Antum baca to-nya tidak diberikan istilah, tidak diberikan tebal. Antum baca tipis. At-talaqo. Maka salah. Maknanya berubah. Ya, ini hati-hati. Jadi beberapa sifat merubah makna huruf. Ya. Merubah makna kalimat. Ya, taib. Barakallahu fikum. Ya. Artinya, kalau mau fasih tidak hanya makhrajul huruf yang dipelajari.
ya mengucapkan huruf tuh. Tapi juga disertai dengan mendatangkan sifat-sifatnya yang sesuai, ya. Baik, sampai di mukadimah sini jelas? Ada pertanyaan? Kalau dalam Fathur Rabbil Bariyah, ya, penulis ya memberi permisalan ya dengan emas. Emas itu kan ada bermacam-macam karat ya. Ya, yang paling tinggi 24 karat. Ya. Kalau antum mendatangkan ya huruf dari makhrajnya dan mendatangkan sifatnya dengan sempurna seakan-akan ya. Ya. Jadi dia pas sempurna gitu, murni, benar-benar huruf benar-benar antum keluarkan secara murni. Benar-benar huruf itu yang antum keluarkan. Tapi ketika berkurang kefasihan antum, berkurang sifat-sifat yang antum keluarkan, maka kemurniannya berkurang. Begitu. Intinya kalau makhrajnya sudah benar, berarti dia hurufnya sudah benar. Nanti kadar ya keaslian hurufnya itu ditentukan daripada kadar sifat yang ya benar atau tidaknya sifat yang antum bawa. Ya. Jadi emas ya. Ini emas, yang satu 18 karat, yang satu 20 karat, yang satu 24 karat. Emas memang sama emas, tapi kadarnya berbeda. Ya, begitu. Juga huruf misalnya antum sudah datangkan dari makhrajnya, akan tetapi ya, belum mendatangkan sifatnya secara sempurna, maka kadar ya, keaslian huruf tersebut berkurang. Semakin betul antum ucapkan, semakin ya, murni huruf tersebut, semakin betul huruf tersebut antum ucapkan. Seperti itu yang dikatakan oleh penulis kitab Fathur Rabbil Bariyah. Nanti bisa dilihat di halaman 43 ya. Baik. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas masalah sifat huruf, insya Allah. Baik. Baik. Ya. Sifat huruf sebelum masuk kepada syarah bait, ya, perlu diketahui sifat huruf dibagi kepada dua. Ya. Sifat huruf secara umum dibagi kepada dua. Baik. Dua itu apa? Ya. Dua kelompok ya, dibagi kepada dua kelompok. Jadi kelompok yang pertama, ya, sifat-sifat yang berlawanan, yang punya lawan. Ya. Jadi sifat-sifat yang punya lawan itu seperti apa maksudnya? Ya. Jadi, ya, setiap huruf itu punya minimal punya 5 sifat, minimal. Ya. Minimal ada 5 sifat. Dan 5 sifat ini harus ada di huruf hijaiyah masing-masing. Dari kelima ini. Ya. Maksudnya 5 dari 10. Ya. Jadi sifat yang berlawan itu ada 10. Karena berlawanan, maka 10 itu adalah sifat dengan lawannya. Jadi 5-5. Tapi paham nggak kira-kira? Jadi 10 itu kan, jadi ada 5 pasang sifat ini. Ya. Sifat ini ada 5 pasang, yang mana setiap huruf hijaiyah ya, wajib punya 5. Dari setiap pasang tuh wajib punya 1. Ya. Jadi kan ada 5 pasang. Dari setiap pasang wajib punya 1. Artinya kalau semuanya ada 1, masing-masing pasangan berarti wajib ada 5. Jadi setiap huruf hijaiyah wajib punya 5 dari 10 sifat ini. Paham nggak kira-kira? Paham apa bingung apa pusing? Coba diulangi lagi, Ustaz. Masih belum paham. Baik. Baik. Sebentar. Mungkin bisa saya share sini. Dokumen.
Sebentar ya. Mana ya? Loh, sebentar. Baik, begini ya. Jadi bagaimana saya jelaskannya ya? Nah, jadi begini, bentar. Ya, kelihatan nggak ininya? Apa namanya? Coretan saya kelihatan? Kelihatan. Baik, sebentar ya. Saya cari. Nah, ini. Baik. Nah, ini sebentar ya. Sifat. Ah, taib. Nah, begini. Jadi jadi begini saya jelaskan dulu cara ini. Ada 5 poin. Ya, 5 poin. Yang pertama, masalah keluar atau tidaknya nafas. Ya, ini sifat yang keluar nafas, ini yang tidak keluar. Kedua, masalah zaman huruf. Ini yang berzaman panjang, ini yang tidak berzaman. Kemudian tebal dan tipisnya huruf. Ya, ini tebal, ini tipis. Tidak tebal. Kemudian masalah lidah, ya depan dan belakang diangkat. Ya. Ini lidah depan belakang diangkat, ini tidak diangkat. Kemudian masalah ya mudah atau tidaknya dikeluarkan hurufnya, ini mudah, ini tidak mudah. Jadi ada 5 poin yang mana ya tadi. Yang pertama masalah nafas. Ada sifat yang ketika dikeluarkan hurufnya dia keluar nafas, ada yang tidak. Nah, itu ada huruf-huruf hijaiyah yang dikeluarkan dengan nafas, maka yang tidak dikeluarkan dengan nafas otomatis jadi lawannya dia. Nah, poin yang kedua, sifat-sifat yang ketika sukun dia berzaman. Ya. As, af, ah. Ada ketika sukun dia tidak berzaman. Ada. Ako, ak, a. Ya. Maka yang berzaman ditaruh di sini, di sebelah sini. Yang tidak berzaman, maka ya ditaruh di sini. Ya. Yang berzaman di sini. Ya. Kemudian ya, masalah tebal atau tipis. Nah, dia yang tebal di sini. Intinya ada 5 poin. Gimana saya jelaskan ya? Intinya ada 5 poin. Ya, tadi yang perlu diingat yang pertama, masalah nafas. Yang kedua, masalah zaman huruf. Yang ketiga, masalah tebal tipis. Yang keempat, masalah lidahnya naik atau enggak. Yang kelima, masalah mudah dikeluarkan atau enggak. Nah, itu ada
sifat-sifat ya poin itu. Ya, 5 poin itu yang mana ada sebagian huruf hijaiyah yang ya tadi contohnya mengeluarkan nafas ketika dikeluarkan ada nafasnya, maka yang tidak keluar nafas ketika dikeluarkan hurufnya dia masuk lawannya. Ya. Iya. Gimana? Nggak paham ya? Paham nggak? Halo? Ustaz. Insyaallah paham Ustaz. Paham nggak Sedikit. kira-kira? Sedikit. Hah? Mulai Ya, paham. Ustaz. Sedikit. Taib. Memang nggak enak kalau nggak tatap muka langsung. Agak sulit memang jelaskannya. Ya. Taib. Ginilah ya. Mungkin saya jelaskan dulu yang taib gini. Nah, jadi sifat huruf itu ya gimana jelaskannya ya? Sifat huruf adalah kaifiyatun. Sebentar ya. Kaifiyatun 'aridatun lil harfi 'inda huduthihi fil makhraj. Tata cara tertentu yang muncul ketika huruf keluar dari makhraj ya. Tata cara tertentu yang keluar ketika yang menyertai huruf ketika dia keluar dari makhraj itu ya. Kaifiyatun 'aridatun lil harfi 'inda huduthihi fil makhraj. Ya. Baik. Sifat gimana ya contohnya ya? Baik, beginilah. Sebelum ke sifat yang berlawanan, ada sifat yang tidak berlawanan. Artinya sifat-sifat yang khusus dimiliki huruf-huruf tertentu. Ya. Aduh, kayak mana jelaskannya ya? Baik. Jadi tadi pertanyaan Sayyid ya, Abdullah, apakah maksudnya setiap huruf punya 5 pilihan? Jadi bisa dibilang benar, bisa dibilang tidak lah ya. Iya. Intinya ada begini dulu lah. Oke, kita kaji dulu satu coba ya. Kita kaji dulu satu. Baik. Kita coba ya, ambil huruf ta. Kemudian huruf sa. Kemudian huruf ha. Ya. Mudah-mudahan bisa dibaca ya. Huruf ta, huruf sa, huruf ha. Perhatikan ya. Huruf ta, antum ucapkan dia, contohnya ya. Ta, ti, tu. Ta yang benar, dia diucapkan dengan mengalir, ada angin yang berhembus, ada nafas yang berhembus. Ta, ti, tu, ta. Kemudian huruf sa. Sa yang betul diucapkan dengan ada nafasnya. Sa, si, su, ada nafas. Sa, ta juga. Ha juga, apalagi ha ya, jelas. Ha, hi, hu, as, at, ada nafasnya dia. Coba bandingkan dengan
Ba. Ja. Ya. Ja. Kemudian ro. Ba, bi, bu. Ya. Ba, bi, bu. Dia tidak ada nafasnya. Bukan ba, bi, bu. Tapi ba, bi, bu. Kemudian jim. Bukan ja, ja. Tapi ja, ji, ju. Ja, ji, ju. Kemudian ro. Bukan roh, roh. Ar. Enggak. Ya. Ro, ri, ru. Nah, jadi ya huruf hijaiyah ada yang masuk kelompok pertama. Ya. Dia ketika keluar dari makhrajnya disertai dengan nafas. Ada yang masuk kelompok kedua. Ketika keluar dari makhraj dia tidak ada nafasnya. Maka yang